Kita lanjutkan diskusi kita dengan Ray Rangkuti. Bang Ray, ini kan yang paling penting adalah ketika presiden baru memimpin, dia harus merubah APBN. Ya, nanti ada APBNP berarti kan. Apakah tim yang dipimpin Ibu Rini ini termasuk untuk menyusun struktur APBN perubahan? Ya, kalau itu bagian kan itu inventarisasi juga ya? Ya, inventarisasi konsolidasi gitu. Bagaimana mereka menegosiasi misalnya dengan pemerintahan yang lama gitu. Karena kan sifatnya berarti PBNP, mereka akan mewakili Jokowi untuk berkomunikasi dengan kabinet SBY sekarang dong? Iya. Di masa transisi ya? Itu tugas mereka memang. Itu bagian dari tugas mereka. Itu yang saya sebut tadi misalnya menahan supaya kabinet yang sekarang juga tidak membuat program yang terlalu susah, menyulitkan ya dan sebagainya, bahkan bertolak belakang dengan visi misi yang sudah dikembangkan oleh Jokowi ke depan gitu. Tapi bagaimana agar tidak ada kesan bahwa rumah transisi atau apa yang dijalankan oleh timnya Bu Rini, Mas Anies dan kawan-kawan ini bukan sebagai lembaga perwakilan kepentingan partai politik untuk masuk kabinet? Mereka harus menahan diri untuk berbicara soal kabinet itu. Nah, ini tapi sulit sekali ya, apa dilepaskan dari kesan itu nanti ketika tergantung sebetulnya kalau memang betul-betul mereka disiplin ya, setiap mereka mengatakan soal kabinet macam-macam mereka mengatakan itu kan kewenangan kami, otomatis kan praduga orang bahwa mereka sebenarnya tengah merancang susunan kabinet tersendiri itu akan hilang gitu. Mungkin bahasa terminalnya ngapain ngomong kabinet, kita juga berharap kok. Iya, itu tidak. Atau setidaknya mereka mengatakan urusan kabinet diserahkan kepada Pak Jokowi gitu. Meskipun tentu saja ya lagi-lagi mereka bukan tidak dilarang untuk menyodorkan nama-nama, tapi itu lagi-lagi bukan tupoksi mereka ya. Termasuk menyodorkan nama sendiri kan? Tentu saja. Sejujurnya kalau kita lihat struktur dalam staf yang ada di rumah transisi itu kan merepresentasikan kalangan profesional semua, ada juga politisi gitu kan? Artinya lebih banyak politisi lah. Kenapa? Lebih banyak politisi. Lebih banyak politisi. Ya. Tapi kan di balik itu kan seperti kalau kita lihat latar belakang Rini Sumarno, kemudian Anies Baswedan ya kan, setidaknya bisa merepresentasikan kalangan profesional. Kalaupun nanti ternyata dua nama itu juga masuk dalam kabinet, kita tidak harus kaget dong. Sebetulnya tidak kaget ya. Yang kaget kita itu misalnya kalau nama-nama yang diduga punya masa lalu terkait dengan misalnya bersih diri ya, masuk kabinet, ya itu tentu saja kita menjadi terkejut kan. Tapi kan filter terakhir tetap di Jokowi kan? Iya, itu maksud saya. Bukan di rumah transisi ini kan? Kalau nama-nama yang ada sekarang ini masuk ke Jokowi kita nggak kaget, karena apa yang membuat kita kaget karena kan tidak ada yang bentrok di dalam, itu maksud saya. Yang bentrok itu kalau tiba-tiba Jokowi memilih orang yang punya track record tidak bersih, atau Jokowi memilih anggota kabinet ekonominya khususnya yang pro pasar. Nah itu membuat kita kaget. Ini Jokowi mau kemana? Kan kira-kira gitu. Jokowi kan simbolnya pemerintahan bersih, simbolnya kerakyatan. Tiba-tiba yang dipilih adalah kabinet yang memiliki masa lalu yang tidak bersih ataupun susunan kabinet khususnya di dalam kabinet ekonominya yang memiliki pandangan pro pasar gitu. Itu lebih kaget lagi kalau ada dua nama yang masuk, Ray Rangkuti dan Dodi De Keyser jadi menteri. Tapi Bang Ray, bisa nggak Jokowi sebenarnya memainkan peran bahwa saya melakukan proses seleksi, uji kompetensi calon-calon menteri saya melalui rumah transisi. Jadi mereka tidak perlu tahu siapa-siapa yang di rumah transisi ini bekerja. Itu yang menurut saya sebaiknya tidak dilakukan oleh Jokowi. Karena pertama kita udah mengatakan sebaiknya rumah transisi tidak berpikir bahwa dari mereka lahir kabinet gitu. Tapi bisa dong kalau Jokowi menggunakan hak prerogatifnya. Ya tentu saja bisa, cuma menurut saya sebaiknya itu tidak dilakukan oleh Jokowi gitu. Karena kan sejak kita mengatakan sebaiknya rumah transisi ini bekerja untuk dua hal saja, inventarisasi dan konsolidasi gitu. Bahwa mereka menyusun nama-nama kabinet boleh-boleh aja, tapi itu nggak akan beda jauh dengan nama-nama yang diusulkan banyak orang sekarang ini, atau kekuatannya nggak akan beda dengan nama-nama yang diusulkan oleh banyak orang sekarang ini. Nah, kalau sampai kemudian rumah transisi juga berfungsi untuk menseleksi, taruh begitu ya, kabinet, meskipun itu datang kewenangan dari Jokowi, ini menurut saya pintu masuk di mana Jokowi akan jadi bulan-bulanan kritik masyarakat gitu. Mestinya kabinet itu tetap langsung, dengan cara apa Jokowi memverifikasinya, ya terserah dia, tapi sebaiknya itu harus dilakukan secara langsung oleh Jokowi gitu ya, untuk memverifikasi. Tapi yang perlu diberi saran kepada Jokowi itu jangan juga seperti idol-idolan yang pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya ya, ngundang calon orang per orang ya kan, bawa proposal macam-macam. Kayak di casting ya. Kayak di casting. Karena track record orang sudah terbaca semua dengan sekarang ya. Macam-macam ya, kemampuannya, pengetahuannya ya, loyalitasnya macam-macam dengan sangat mudah sekarang diketahui. Jadi ada kesan juga memberi harapan palsu ya.
ya, Betul, sudah diundang nggak betul, jadi gitu betul, kan, sampai ada yang sakit betul, hati kan gitu betul. kan. Bang Rey, kalau misalnya kita berharap kepada rumah transisi untuk merepresentasikan kepentingan publik, berarti kan dia harus dalam bahasa Anda menginventarisir semua janji-janji kampanye yang sudah dilakukan oleh pasangan Jokowi JK sebelumnya. Itu dirumuskannya dalam bentuk apa sehingga nanti bisa menjadi sebuah konsep yang akan diserahkan oleh presiden terpilih? Enggak, kalau tidak mungkin sampai sejauh itu menurut saya ya. Jadi mereka hanya inventarisasi. Jadi misalnya sekarang apa sih persoalan yang baru soal kenaikan BBM misalnya kan? Jadi semacam mencatat saja semua ya? Oh iya, apa kenaikan BBM itu kalau ini, efeknya ini. Mungkin baru kemudian ada solusi. Langkah yang dilakukan ini oleh Jokowi dan sebagainya. Tentu saja terus berkembang seperti misalnya ISIS apa sikap. Ya macam-macam. Jadi ini kan perkembangan kita cepat ya sekali gitu ya. Dinamis, terus tiba-tiba di Papua sekarang mulai terjadi proses tembak menembak misalnya. Nah ini semua yang menjadi tantangan baru terhadap Jokowi kan. Yang boleh disebut pada pemerintahan yang lama belum lagi terjadi kan. Nah ini yang kita sebut dengan inventarisasi. Nah tentu saja mungkin setelah inventarisasi diceritakan, nah mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan bisa aja diserahkan oleh rumah transisi gitu. Nah tapi tentu saja seluruhnya semua nanti setelah kabinet terbentuk. Nah disitulah Jokowi memberi pandangan-pandangan, langkah-langkah dan memberi kewenangan kepada para menterinya untuk bertindak sesuai dengan Bang Rey, menterinya. dengan tidak bermaksud mengurangi peran orang-orang yang ada di rumah transisi. Kalau memang dalam tanda petik cuma untuk melakukan inventarisasi, kenapa harus ada Rini Sumarno, Anies Baswedan, kemudian ada Andi Wijayanto di situ? Ya itu pertama mungkin soal selera ya. Nah, selera Jokowi atau selera Bu Mega? Itu dia yang ini yang menjadi pertanyaan. Ini harusnya Mas Andi jawab ini ya. Maksudnya ini yang jadi pertanyaan gitu. Tapi pilihan-pilihan ini juga sebetulnya menurut saya memperlihatkan kelihatannya dugaan saya ya kemungkinan struktur kabinet di masa mendatang dari sini gitu. Jadi kalau kita lihat kesannya sekarang Jokowi akan memberi porsi 50-50. Jadi 50 profesional gitu ya, 50 untuk partai politik gitu. Nah, ini semua fair nggak itu dengan komposisi seperti itu? Saya pikir kalau kita kembali ke ke judul ya kemenangan Jokowi sebagai kemenangan rakyat, sebaiknya tidak seperti itu. Karena ada yang dilakukan oleh Pak SBY ketika menempatkan profesional dan politisi, itu kan ada posisi wamen kan akhirnya kan untuk melengkapi posisi menteri yang politisi gitu kan. Kira-kira nomenklaturnya sama atau kira-kira berubah atau mungkin ada kementerian yang dihapus? Ya, bisa juga ada beberapa kementerian yang dihapus. Saya pikir dengan 34 juga terlalu gemuk. Apalagi ini efisiensi, pada faktanya juga di lapangan tumpang tindih. Menjadikan birokrasi makin panjang ya. Karena departemen ini harus minta izin, departemen itu harus minta izin. Kalau itu diteruskan tidak sejalan dong dengan janji kampanyenya. Padahal sebetulnya kalau di dalam satu pintu juga selesai kan persoalannya. Jadi boleh jadi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu lihat, itu yang harus ditinggalkan oleh Jokowi kan, karena itu berbeda dengan semboyan dia. Gitu. Iya, Bang Rey, saya ingin mengakhiri diskusi kita dengan satu pertanyaan kunci. Apa yang bisa diharapkan oleh kita semua ya kepada Presiden Jokowi melalui mesin rumah transisi yang sekarang sedang dijalankan dalam waktu singkat ini? Pertama ya mereka harus menahan program-program yang sebetulnya akan menjerumuskan kita di masa mendatang, tetapi bisa juga membuat keuntungan bagi orang per orang atau kelompok. Ini gitu berarti proses inventarisasinya harus bagus ya. Nah yang kedua tentu mereka harus memetakan sekarang persoalan-persoalan kita untuk secepatnya dilakukan dalam waktu yang sangat cepat gitu. Nah termasuk ya tentu saja dinamika yang tengah berkembang sekarang ini baik di dalam internal kita maupun di dunia internasional segala gitu. Oke, baik. Bang Rey terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya juga sedang sibuk nunggu telepon dari rumah transisi. Mudah-mudahan sukses yang dilakukan oleh rumah transisi. Terima kasih, sampai ketemu lagi.